Gunung Semeru mengalami erupsi pada Rabu 19 November lalu yang mana 187 orang termasuk pendaki sempat terjebak di Ranukumbolo dan kini seluruhnya berhasil dievakuasi dan dipastikan selamat. Diburu-buru untuk kembali. Ada tim Basarnas dan polisi hutan dan polisi setempat itu sudah berjaga di pos pos 2 ada beberapa, habis itu pos 1 banyak, dan di pos gerbang pendakian situ sudah berjejer, dan kami diminta untuk mendata apakah sudah lengkap perjalanan ini dari berangkat sampai pulang sampai bawah hujan terus, mengingat juga jalan licin. Ya. Habis itu tantangannya itu untuk fokus tetap di jalan dan membawa barang berat kayak tenda dan sebagainya. Terus di sisi lain juga disuruh cepet-cepet karena memang di luar sudah hektik banget tentang erupsi ini. Di kelompok saya yang memang semalaman orang tuanya nangis panik karena takut karena anaknya gimana-gimana. Ya. Kalau di sisi lain ada teman saya yang orang tuanya sampai mengcancel jadwal karena tak ditakutkan kenapa-napa. Hai Tribuners, program Saksi Kata kembali hadir di hadapan Anda bareng aku Rima Anggi. Ya Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa Gunung Semeru mengalami erupsi pada Rabu 19 November lalu yang mana 187 orang termasuk pendaki sempat terjebak di Ranukumbolo dan kini seluruhnya berhasil dievakuasi dan dipastikan selamat. Tribuners, malam ini kita akan dengarkan langsung cerita dan kesaksian dari salah satu pendaki yang sempat terjebak di kawasan Ranukumbolo saat Semeru erupsi. Seperti apa situasi yang sebenarnya terjadi di Ranukumbolo saat itu? Kami sudah bersama dengan Kak Tajudin Nur Afas. Selamat malam Kak Afas. Terima kasih atas Malam, waktunya. Baik, Kak Afas, gimana kabarnya? Sehat? baik, alhamdulillah. Oke, Kak Afas, momen kemarin ini pasti menjadi pengalaman yang sangat sulit ya. Tapi Ya. sebelum menceritakan situasi di Ranukumbolo saat itu hingga proses evakuasinya, aku mau dengar cerita dari sebelum kejadiannya, Kak Afas. Saat itu, kapan Kak Afas dan rombongan tiba di Ranukumbolo? Jadi kami sekelompok ada 3 orang, dan sampai di Ranupani di base camp pendakian itu kami datang sekitar jam 8 pagi. Mhm. Habis itu kami melakukan briefing dan penjelasan dari base camp di situ, dan mendapatkan pendampingan salah satu pendamping dari situ. Lalu kami berangkat mulai start jam 10 pagi. Iya, iya. Habis itu sampai di Ranukumbolonya jam 4 sore. Iya, Kak Afas berangkat dari pukul 8. Seperti apa Ya. perjalanannya dari base camp hingga ke Ranukumbolo, Kak? Apakah ada firasat tertentu sebelumnya? Sebelumnya kami merasa nggak ada apa-apa dan tidak ada mendapatkan pemberitahuan apapun, Mhm. karena memang dari pagi sudah agak mendung. Jadi kami melakukan start jalan kaki jam 10 pagi itu sudah mulai mendung, dan sekitar jam 11 atau setengah 12 sudah hujan. Oke, situasi memang mendung dari pagi dan Kak Afas dan rombongan juga tidak mendapatkan informasi atau peringatan ya terkait peningkatan aktivitas Gunung Semeru sebelum mendaki saat itu ya. Ya, Kak. Terus kemudian Kak Afas naik hingga ke Ranukumbolo dan kemudian dapat info ada erupsi. Ini di mana Kak Afas? Karena saya dan rombongan sampai di Ranukumbolo itu jam 4 sore. Mhm. Lalu karena saat kita mendirikan tenda, pendamping kan kumpul di ada sebuah rumah di situ untuk kumpulnya pendamping-pendamping tiap kelompok. Nah, baru setelah kami mendirikan tenda antara setengah 5 atau sebelum jam 5 lah, itu baru dikasih informasi bahwa ternyata di Sumeru ada letusan. Ya, kalau dari catatan di pemberitaan sendiri kan ini erupsi terjadi pukul 15 begitu dan Kak Afas yang dan teman-teman pendaki lainnya nih mendapat informasinya pukul 5 sore begitu Kak.
sebelum jam 5 sore, antara jam 4 lebih lah, setengah 5. Oke, terus saat mendapat informasi tersebut, bagaimana reaksi Kak Afas dan orang-orang sekitar saat itu? Apakah terjadi kepanikan atau ada evakuasi mandiri di sana? Uh, Kami setelah diberitahukan, dan kan di situ juga nggak ada sinyal. Jadi kami cuma diberitahu dari pendamping, dikasih videonya juga Iya. ternyata ada erupsi. Lalu ada berita juga malam itu kami semua pendaki harus balik. Tapi eh, dari pendamping keseluruhan ingin rapat dahulu bagaimana mau mempertimbangkan, karena kalau seandainya jika langsung diajak kembali itu karena dari pagi hujan sampai malam pun nanti malah mempertimbangkan resiko yang lebih juga karena juga licin dan sebagainya. Ya, dari koordinasi para pendamping ini kemudian diputuskan bahwa seluruh pendaki yang ada di wilayah Ranukumbolo ini untuk bermalam di situ ya, Kak ya. Ya, jadi Tapi bermalam ya. ya gimana Kak? Jadi bermalam langsung, info awalnya itu sampai jam 7 pagi nanti harus check out, tapi habis itu eh, ada negosiasi di situ karena pagi juga masih mendung. Jadi antara jam 8 9 harus sudah sepi di Ranukumbolo. Oke, tapi untuk rencana Kak Afas dan rombongan sendiri saat itu ya jika tidak ada erupsi, apakah mau mendaki sampai puncak Semeru, Kak? Karena memang dalam aturan di pendakian itu nggak boleh sampai Sumeru, jadi memang mentok sampai di Ranukumbolo saja. Oh, Jadi memang oke oke. ya itu Mhm. sampai Ranukumbolo saja. Oke, tapi di saat Kak Afas di Ranu Kumbolo itu ya itu kan terhitung udah lewat tuh dari sekitar mungkin lebih dari 7 jam ya di sana ya. Di momen-momen itu apakah Kak Afas juga sempat melihat atau bahkan mendengar atau merasakan sesuatu saat Semeru ini erupsi? Eh, saya dan rombongan bahkan tidak merasa kalau apakah memang benar ini erupsi, Iya ya. karena dari awal kami pendakian sampai sana Mhm. kita mendapatkan hujan lalu dengan kabut yang tebal, jadi kita nggak kelihatan dari atas gimana, jadi kita cuman ya melihat ada kabut dan nggak ada abu-abu yang jatuh atau bagaimana, kita nggak tahu. Oh, jadi di sana juga nggak ada hujan abu ya? Uh, Kami merasanya nggak ada karena Hmm. full hujan dan nggak tahu ini air apa campuran abu atau Oke. bagaimana. Oke, karena kan kalau dilihat dari arah guguran awan panas ini kan mengarah bukan ke arah Ranu Kumbolo ya Kak ya. Oke, mengingat Ranu Kumbolo ini tidak berada di jalur luncuran material, bagaimana situasi di sana Kak saat bermalam dengan teman-teman pendaki lain? Dengan pendaki-pendaki lain, karena setelah sekitar jam setengah 7, jam setengah 8 itu masih hujan, jadi rata-rata mereka hanya di dalam tenda. Ada Mhm. beberapa pendaki yang lain hanya ke kamar mandi dan Iya, iya. menghangatkan di bara api, gitu aja sih Kak, rata-rata. Oke, Kak Afas tadi kan juga sempat bilang bahwa di sana memang tidak ada sinyal untuk komunikasi begitu ya. Tapi kan kalau di luar pegunungan itu kan berita sudah sampai Ya, kemana-mana dan untuk keluarga Kak Afas sendiri ngubungin Kak Afas nggak? eh, kebetulan karena memang kita nggak dapat sinyal, mungkin Mhm. ada wifi khusus untuk pendamping-pendamping saja. Oke. Untuk menghubungi banyak yang menghubungi saya, tapi saya bisa membalas ketika sudah turun, sudah di Mhm. bawah. Ya. Oke. Saat itu kan setelah bermalam, terus kemudian proses evakuasinya gimana Kak? Dimulai pukul berapa Kak? Jadi karena dari perjalanan dari Ranukumbolo sampai di bawah itu estimasinya kurang lebih 4 sampai 5 jam. Iya. Jadi ketika kami perjalanan udah, karena setiap kelompok ada pendampingan, udah diburu-buru untuk kembali. Ada tim Basarnas dan polisi hutan dan polisi setempat itu sudah berjaga di pos
Pos 2 ada beberapa, habis itu pos 1 banyak, dan di pos gerbang pendakian situ sudah eh, berjejer dan kami diminta untuk mendata apakah sudah lengkap keanggotaannya dan apakah semua sudah turun karena berhubung juga kelompok kami adalah kelompok terakhir yang sampai di pos pendakian. Ya, berarti tim evakuasi memang sudah menunggu di pos-pos tertentu ya, Kak, untuk menyambut dan membantu proses evakuasi ini berjalan dengan lancar. Tadi Kak Afas juga bilang bahwa Kak Afas adalah rombongan terakhir yang dievakuasi. Itu urutannya berdasarkan apa sih, Kak? Bukan karena berdasarkan, karena kebetulan pendamping kami ikut membantu Mhm. membawa barang-barang yang ada di rumah yang ada di Ranukumbolo. Kan Mhm. ada juga itu sebagai tempat penginapan untuk pendamping, ada kayak panci untuk masak dan sebagainya, jadi pendamping kami ikut membantu, jadi kurang lebih eh, kita adalah rombongan terakhir yang turun gitu. Oke, jadi pendamping Kak Afas ini memang bawa alat-alat ini eh, naik turun atau sekali turun aja sih, Kak? Nggak, kemarin itu karena eh, disuruh turun semua dan barang-barang dibawa, akhirnya Mhm. pendamping kami ikut menata. Ada Mhm. bagian tim porter yang membawa sendiri, cuman pendamping kami ikut membantu dan merapikan, membawa, akhirnya eh, ikut ke bawah bersama kami, tidak ikut Oke. membawa barang. Mhm. Ada nggak Kak tantangan terbesar selama perjalanan turun kan karena mengingat semalam ini kan hujan terus ya. Tantangannya adalah karena perjalanan ini dari berangkat sampai pulang sampai bawah hujan terus, mengingat Mhm. juga jalan licin. Ya. Habis itu tantangannya itu untuk fokus tetap di jalan dan membawa barang berat kayak tenda dan sebagainya. Terus di sisi lain juga disuruh cepat-cepat karena memang di luar sudah hektik banget tentang erupsi ini. Iya, kalau dari Kak Alfa sendiri atau mungkin temannya ada nggak cerita yang mungkin menarik di sana? Eh, Cerita menarik jarang sih Kak, karena memang di situ juga kami merasa tenang. Di sisi Mhm. lain juga sudah ditenangin oleh pendamping bahwa erupsi itu nggak mengarah ke sini. Ya. Jadi selama pendakian kami hanya fokus menguatkan diri sampai sana karena hujan. Terus udah foto-foto, habis itu bergegas untuk turun lagi. Oke, tadi Kak Afas kan juga bilang sempat mendapatkan sinyal ya. Pas proses itu Kak Afas juga sempat nggak cari informasi terkait erupsi Semeru saat itu? Eh, karena wifi-nya juga nggak bisa untuk semua orang, hanya beberapa. Mhm. Saya melihat ada beberapa orang yang sudah tahu informasinya bahwa banyak yang bilang pendaki banyak yang terjebak. Pada kenyataannya kami yang di sana kalau dikatakan terjebak juga kurang pas karena alhamdulillahnya tidak mengarah ke Ranukumbolo dan semua pendaki di situ baik-baik saja dan tidak terkena dampaknya. Iya, Alhamdulillah. karena memang arah dari awan panas Semeru ini kan bukan ke Ranu Kumbolo ya Kak. Jadi para pendaki pun juga nggak begitu ter apa ya, nggak begitu merasakan dan bahkan nggak tahu kalau nggak ada informasi dari para pendamping Ya. para pendaki ini. Terus dari Kak Afa sendiri, apakah pengalaman ini menjadikan menimbulkan trauma atau malah justru ini adalah sebuah pembelajaran gitu Kak? Kalau trauma enggak sih, Kak. Pembelajaran iya, karena di sisi lain juga kami pertama nggak tahu kalau bakal ada erupsi ini. Pertama, Mhm. kedua juga eh, kita perlu juga sebelum pendakian melakukan riset dulu, apakah ini gunung baik-baik dan harus tetap mengabarkan orang tua atau teman-teman sekitar yang dekat bahwa kami akan melakukan pendakian di sini. Kalau besok-besok mungkin bakal riset dulu dan cari tahu apakah ini gunung juga aman untuk didaki. Karena kemarin juga kami di sisi lain juga kurang tahu informasi bahwa ini akan meletus atau bagaimana. Jadi kedepannya bakal ngasih kabar ke orang tua atau teman terdekat bahwasanya
kita aman. Oke, tapi sebelum memutuskan untuk mendaki ke Gunung Semeru sendiri, Kak Afas, ini izin orang tua kan? Izin orang tua juga Ya. tahu kalau saya suka mendaki gitu. Oke, terus Kak Afas, untuk masa mendatang nih, Kak Afas ada rencana nggak untuk kembali mendaki ke Semeru atau Ranukumbolo lagi? Ingin kembali karena di situ juga sangat bagus. Saya merasa gunung ini dari treknya dan gunungnya berbeda dari gunung-gunung yang lain. Jadi saya akan kembali. Oke, Kak, saya kan belum pernah mendaki nih. Boleh nggak sih Kak dikasih gambaran seperti apa sih pemandangan di Ranukumbolo itu? Eh, Pemandangannya adalah ada sebuah daratan air, ada daratan danau, Danau. danau yang besar, danau Mhm. yang besar, yang mana itu di bawah, di atas gunung, yang jarang ada di gunung-gunung lain. Dan kebetulan di situ kurang lebih ada 14 hektar luasnya airnya. Dan di sisi lain juga eh, karena pendaki juga yang dicari adalah ketenangan. Jadi Mhm. ketika melihat dan ada di sana merupakan sebuah ketenangan yang nggak bisa dicari di kota-kota. Oke, jadi kebanyakan para pendaki ini untuk healing begitu ya naik gunungnya. Iya. Iya. Oke, terkait sosok Kak Afas mungkin banyak yang belum tahu nih Tribuners. Untuk mengenal lebih dekat, Kak Afas ini asalnya dari mana sih? Saya berasal di Bojonegoro, namun sudah lama bertempat tinggal di Malang. Di Malang. Ya, di Malang sendiri. Oke, dari tadi kan Kak Alfas menceritakan terkait dengan pendakian dan bahkan yang terakhir di Semeru. Kalau boleh tahu Kak Alfas, kapan pertama kali mendaki gunung dan sudah berapa kali mendaki? Kalau pertama kali mendaki gunung itu di 2018 di Gunung Kawi Puncak Butak. Itu di dekat sini, dekat di Kota Batu. Lalu karena kuliah, jadi lama nggak mendaki, baru tahun kemarin aktif lagi untuk mendaki Oke, ke sudah sini. berapa kali Kak Alfas mendaki gunung? Kalau berapa kali, berapa ya? Nggak banyak sih Kak, mungkin kurang lebih 10 atau lebih. Oke, udah banyak itu Kak. Tapi untuk pendakian di Semeru kemarin ini baru pertama kali atau memang sudah beberapa kali Kak? Baru pertama kali karena memang di Ranukumbolo ini rebutan tiket yang susah dan Iya, iya. sebelumnya juga ditutup pendakiannya karena memang Semeru lagi aktif dan nggak boleh ada pendakian. Mhm. Baru mungkin tahun ini atau tahun kemarin itu baru dibuka. Jadi eh, baru pertama kali ke situ. Ya, dan baru pertama kali ke Semeru dan memang mendapatkan pengalaman yang menjadikan pembelajaran ya Kak Afas. Oke, Kak Afas sebenarnya ada nggak sih kenapa kok akhirnya punya hobi suka mendaki? Itu apa alasannya Kak? Alasannya karena eh, patah hati Kak. Aduh, gimana Kak? Boleh diceritain dong? Jadi jadi em, saya merasa pendakian ini bisa menyadarkan diri dan merefleksikan diri bahwa Mhm. eh, nggak semua hal juga perlu dipikirkan berlebihan, jadi kita perlu healing dikit. Itu Mencari aja sih Kak. ketenangan ya Kak ya di alam. Oke, dari patah hati itulah akhirnya Kak Afas kemudian jatuh cinta naik gunung gitu ya. Yang nggak jatuh cinta banget ya, ya suka saja. Suka Mungkin naik kalau gunung. lagi weekend, lagi kosong gitu. Oke, Kak Afas, ada gak sih momen pendakian yang paling menantang yang pernah dialami? Apakah ini Semeru menjadi salah satunya, Kak Afas? Dari selama pendakian ini, menurut saya yang paling eh, saya buat pembelajaran adalah kali ini karena memang Mhm. di sisi lain erupsi, di sisi lain juga dari awal sampai pulang mendapatkan hujan yang lumayan, lumayan deras, hujan lagi biasanya di gunung-gunung lain mungkin kalau berangkatnya aja kehujanan, pulangnya enggak atau mungkin
pulangnya aja kehujanan berangkatnya enggak. Tapi kali ini dari berangkat dari awal sampai pulang kehujanan, jadi ini merupakan pengalaman yang baru pertama kali. Iya, tapi di Ranukumbolo Kak Afas sendiri udah sempat foto-foto kan? Sudah. Ya sempat berhubung tadi saya ceritakan pendamping saya ikut membantu, jadi saya masih punya waktu sedikit untuk foto-foto dan menikmati Ranu Kumbang. Oke, Kak Afas, begitu turun ke base camp yang paling bawah gitu ya. Kak Afas kan disambut oleh sejumlah petugas tim evakuasi gitu. Kak Afas juga ini nggak sih situasi di pos paling bawah itu juga terkena dampak nggak sih Kak? Alhamdulillahnya karena sampai di pos evakuasi itu masih hujan juga, jadi kami kurang tahu. Hmm. Kami setelah laporan langsung buka HP masing-masing karena baru ada sinyal dan kami mengabari orang tua di kelompok kami. Oke, mengabari orang tua terus kemudian pulang ke rumah seperti apa reaksi orang tua Kak Afas? Kalau ada beberapa di kelompok saya yang memang semalaman orang tuanya nangis panik Hmm, karena takut karena karena anaknya gimana-gimana. ya. Kalau di sisi lain ada teman saya yang orang tuanya sampai mengcancel jadwal karena tak ditakutkan kenapa-napa. Kalau alhamdulillah orang tua saya sudah yakin dan malah eh, biasa saja karena sudah percaya bahwa anaknya bakal baik-baik saja gitu. Mungkin menguji doa ibu juga. Ya, menguji doa ibu. Tapi memang teman orang tua dari teman Kak Ava sendiri ada yang bahkan sampai gimana ya nangis panik gitu ya Kak ya. Ya, karena memang kan nggak ada yang bisa dihubungi juga. Kami Iya. di sana juga nggak ada Hmm. sinyal. Jadi ya, ya sewajarnya orang tua panik. Oke, tapi kalau boleh tahu situasi di pos apa Kak namanya Ranupani ya kalau nggak salah. Lalu panik bosnya. Ranupani iya. Itu seperti apa Kak situasinya saat itu? Apakah ada orang tua pendaki yang memang sudah menunggu atau ada apa aja sih Kak? Boleh diceritakan situasi di sana? Kalau saya melihat di video-video di pagi hari waktu hari Kamis itu rame banget, tapi karena kami adalah kelompok terakhir yang sampai situ kurang lebih jam 2-an lebih setengah 3, Mhm. jadi sudah tidak terlalu banyak pendaki yang masih stay di situ, kebanyakan sudah pulang. Hmm. Lalu kalau pas kami datang udah nggak nggak begitu ramai selain dari petugas-petugas evakuasi. Oke, berarti evakuasinya itu di kloter-kloter gitu ya Kak ya? Nggak bisa langsung semuanya turun gitu? Ya, karena kan melihat pendakian juga jalan kaki, jadi Hmm. nggak semua bisa memaksa untuk lari. Iya. Jadi mereka hanya bisa menjaga tiap pos, beberapa pos itu untuk laporan bahwa ada pendaki yang sudah turun berapa orang, ada yang baru sampai di pos ini berapa orang. Jadi mereka pakai HT. Ya. Oke, berarti itu sekalian buat pendataan ya Kak ya? Iya. Oke, Kak Alfas terakhir. Kak Alfas ada nggak pesan atau mungkin harapan ke depannya terkait dunia pendakian? Eh, Terlepas alasan kalian mendaki apapun, bebas mau apapun, tapi yang perlu kalian tahu adalah orang tua juga menunggu kalian di rumah dan kalian juga perlu mengabari. Ditakutkan mungkin beberapa pendaki yang alasannya mungkin pengen healing atau apapun, tapi di sisi lain juga tidak memperhatikan lingkungan atau sekitarnya bahwa mereka juga penting di kehidupan ini. Aja sih Kak. Oke, itu pentingnya adalah pentingnya kita izin ke orang tua. Kita nggak tahu apa nanti yang bakal terjadi ya Kak ya. Oke, karena mengingat aktivitas di gunung api ini kan selalu memiliki resiko yang tidak diprediksi ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Alfas sudah membagikan pengalamannya dalam program Saksi Kata pada malam hari ini. Semoga kondisi Kak Alfas dan para pendaki lainnya selalu dalam keadaan sehat dan aman. Amin. Oke, titip salam juga ya Kak Alfas buat teman-teman pendaki lainnya.
Ya, saya sampaikan salamnya. Oke, terima kasih juga buat Tribuners yang sudah menyaksikan Saksi Kata pada episode spesial malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.